Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, demikianlah dikatakan. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti semula, firman Tuhan. Demikianlah dikatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membayangkan ada sebuah pemandangan yang digambarkan oleh Nabi Yeremia, yaitu kota Yerusalem, kota pilihan Tuhan kini hanya tinggal puing-puing. Jalan-jalannya yang dulu ramai kini menjadi sunyi senyap. Tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada lagi hiruk pikuk pasar, bahkan tidak ada suara hewan ternak. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam sebagai sebuah monumen kegagalan dan penghukuman. Inilah gambaran keputusasaan yang total. Orang-orang melihat kehancuran di sekeliling mereka berkata, tempat ini sudah habis. Tidak ada harapan lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah atau sedang berada di tempat seperti yang ada di dalam firman Tuhan ini, di mana kehidupan kita mengalami keterpurukan, sehingga gambaran reruntuhan itu bisa berupa kegagalan dalam pekerjaan, hancurnya sebuah hubungan, sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kita, atau kekeringan rohani yang membuat jiwa terasa sunyi dan kosong. Kita melihat situasi kita dan berpikir, ini sudah berakhir, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah gambaran kelam ini, Tuhan menyerukan janjinya yang luar biasa melalui firman Tuhan dalam kitab Yeremia ini, di mana firman-Nya menembus kesunyian, firman-Nya menembus keputusasaan dengan sebuah proklamasi harapan akan terdengar lagi. Tuhan tidak menyangkal realita kehancuran yang terjadi di kota Yerusalem. Ia mengakui keadaan yang menyedihkan itu. Namun ia menyatakan bahwa kondisi tersebut bukanlah akhir dari cerita. Tuhan berjanji akan mengubah kesunyian menjadi simfoni kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari mana datangnya kepastian bahwa janji ini akan terwujud? Jawabannya jelas di dalam firman Tuhan ini. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini. Firman Tuhan. Berarti Tuhan sendirilah yang akan memulihkan dan menjadikan Yerusalem menjadi Yerusalem yang baru. Begitu juga dengan kita. Siapakah yang akan memulihkan kita? Yaitu Tuhan.
di mana harapan kita tidak bersandar pada kemampuan manusia, strategi yang cerdas atau perubahan keadaan yang kebetulan. Harapan kita berlabuh kepada Allah itu sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pemulihan ada di dalam kasih setiamu. Engkau akan memulihkan setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang akan menjanjikan sebuah perubahan. Karena itu Tuhan, kami percaya penyertaan kasih setiamu yang membimbing dan menyertai kehidupan kami. Sejauh mana kami jatuh menjalani kehidupan, tapi Engkau adalah Allah yang setia, yang akan tetap membangkitkan kami, menuntun kami, dan memegang tangan kami agar kami tidak terjatuh. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati kehidupan kami, menyertai kami, dan Engkaulah Allah yang akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terkhusus ya Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, kepada orang-orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau sertai. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.